Ya, larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang A. Memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina. Nah, di sini pergaulan. Pergaulan berarti proses interaksi dengan orang lain, ya. Karena kita makhluk sosial, jadi harus ada interaksi dengan orang lain. Nah, di sini bebas. Bebas berarti yang menyimpang, yang menyalahi aturan, yang keluar dari norma-norma. Jadi pergaulan bebas adalah proses interaksi atau suatu pergaulan yang menyimpang dari norma-norma atau yang sudah menyalahi aturan. Dan zina. Nah, pengertian zina di sini dalam bahasa Arab persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah menurut agama Islam. Dan zina juga bisa diartikan persetubuhan seorang laki-laki sudah menikah sesuai aturan Islam, berarti sudah sah ya, dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau sebaliknya. Jadi, zina di sini bisa diartikan suatu hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan, baik yang sudah pernah menikah atau yang belum pernah menikah, tetapi melakukan hubungan dengan orang lain yang tidak ada ikatan pernikahan secara sah dalam Islam. Nah, kemudian selanjutnya, hukum zina. Para ulama sepakat bahwa hukum zina adalah haram dan termasuk dosa besar. Allah telah mengharamkan perbuatan zina karena dalam perbuatan zina ini terdapat banyak kerugian dan kerusakan di dunia dan akhirat. Nah, jadi biasanya kerusakan-kerusakan di dunia tersebut bisa mencakup adanya rasa malu seorang anak ketika dilahirkan karena dia hasil dari perzinahan orang tuanya. Ada yang aib orang tua tersebut terbuka karena anaknya melakukan perzinahan. Ada pembunuhan karena pembunuhan terhadap si bayinya ya, karena dia merasa malu bayi tersebut hasil dari perzinahan, dan di akhirat juga akan mendapatkan balasan. Itu salah satu kerusakannya. Jadi supaya zina tersebut tidak terjadi, di sini di dalam surat Al-Isra ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, jadi supaya zina tersebut tidak terjadi, perzinahan tidak terjadi, jadi kita tidak boleh mendekati hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada perzinahan. Apa sih hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada perzinahan? Tadi ya yang di atas, yaitu pergaulan bebas. Pergaulan bebas contohnya seperti hura-hura anak muda ya. Kemudian mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkotika, narkoba, kemudian memakai pakaian yang minim atau auratnya yang terbuka, karena seorang laki-laki itu tidak akan mudah tergoda kalau tidak dipancing-pancing oleh seorang perempuan. Nah, sebenarnya perempuan juga yang memancing laki-laki untuk melakukan suatu perbuatan buruk tersebut. Jadi, kita harus sama-sama sadar antara laki-laki dan perempuan. Yang perempuannya harus menjaga diri, selain menjaga pandangan juga menjaga fisiknya ya, agar tetap tertutup auratnya dan tidak memakai pakaian yang ketat ya. Karena kalau membuka aurat dengan memakai pakaian yang minim, di situ laki-laki banyak yang matanya mungkin terjelalat atau tergoda ya.
Jadi jangan memancing-mancing syahwat seorang laki-laki. Seorang laki-laki juga akan lebih menghargai ketika seorang perempuan tersebut bisa menghargai dirinya, ya. Tapi kalau di auratnya dibuka-bukakan, di situ seorang laki-laki biasanya suka uh, ini malah justru suka meledek-ledek dan penasaran dengan orang tersebut, ya. Akhirnya kalau seorang laki-laki dan perempuan tersebut imannya kurang, nggak kuat iman, di situ mungkin akan terjadi suatu perzinahan. Jadi sebisa mungkin kita harus memperhatikan itu supaya perzinahan tidak terjadi. Nah, di sini kategori zina. Zina ada dua macam. Ada zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Nah, kemudian yang kedua, zina ghairu muhsan, zina yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka atau gadis. Kemudian hukum pezina. Nah, pezina muhsan itu tadi yang sudah pernah menikah, ya, yaitu dihukum dengan dirajam. Dirajam itu dilempari dengan batu sampai meninggal. Bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu dengan badan si pezina tersebut dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Kemudian setelah itu baru dilempari batu sampai meninggal. Berarti dikuburi hanya terlihat kepalanya saja, ya. Setelah itu dilempari batu sampai meninggal, dan itu dilakukan di depan publik. Kemudian yang kedua, bezina ghairu muhsan atau bezina yang masih perjaka atau gadis yang belum pernah menikah, dihukumi dicambuk atau didera sebanyak 100 kali, dan setelah itu diasingkan selama 1 tahun. Jadi didera dulu, dihukumi di depan publik juga supaya merasa malu, dan itu sebagai bahan pelajaran untuk yang lainnya supaya perzinahan tidak merebak. Jadi dilakukan di depan publik. Kemudian syarat-syarat seseorang dihukumi zina. Hukuman zina dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina tersebut. Nah, hukuman tidak dapat dilakukan setelah benar-benar diyakini bahwa tidak terjadi perzinahan. Jadi harus hati-hati, ya. Harus dalam menjatuhkan sebuah hukuman harus hati-hati. Kemudian harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Jadi tidak boleh orang perempuan saksinya. Kemudian 4 orang saksi tersebut juga selain laki-laki yang adil tersebut harus melihat persis kejadiannya, ya. Selain adil, jadi harus melihat persis kejadiannya. Jadi enggak mengada-ngada, jadi enggak timbul suatu fitnah. Kemudian jika seorang dari keempat saksi menyatakan kesaksian yang berbeda dengan kesaksian 3 orang lainnya, atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka semuanya dijatuhkan hukuman menuduh zina. Dan hukuman bagi penuduh zina yaitu dicambuk atau didera sebanyak 80 kali. Ini sesuai dengan surat An-Nur ayat 4. Nah, jadi biasanya perzinahan tersebut merebak atau terjadi karena beberapa faktor, ya. Mungkin faktor keluarga juga bisa. Seorang pemuda atau seorang anak yang tidak merasakan kenyamanan di keluarganya karena mungkin perceraian orang tuanya atau broken home, atau orang tuanya terlalu ketus, terlalu galak, itu bisa terjadi. Atau kurangnya perhatian orang tua karena orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaannya, itu bisa terjadi karena anak mungkin dengan kurangnya perhatian atau tidak nyaman di lingkungan keluarga. Bisa saja seorang anak bisa
mencari kenyamanan di luar sana, ya, melampiaskan ketidaknyamanannya di dalam keluarga dengan mencari kenyamanan di luar, di lingkungan luar. Masih mending kalau seorang anak mencari kenyamanan di luar, di lingkungan luar yang masih dalam ruang lingkup atau pergaulan yang positif, pergaulan yang baik. Nah, tapi tidak banyak juga seorang anak yang mencari kenyamanan di luar sana, tapi justru dapatnya lingkungan yang kurang baik, yaitu terjerumus ke pergaulan bebas. Nah, kalau sudah terjerumus ke pergaulan bebas, biasanya di sini akan terjerumus atau akan terjadi perzinahan. Jadi, sebagai seorang tua harus memperhatikan ini, ya, harus bisa mengontrol seorang anak, pergaulan seorang anak. Jangan mempercayakan semuanya kepada anak. Jangan mempercayakan pergaulan sepenuhnya terhadap anak, harus ada kontrolnya. Anak temannya siapa saja, dari mana, dan dia mainnya kemana saja, harus ada perhatian orang tua di sini. Tapi seorang anak, perhatian di sini jadi nggak harus mengekang juga seorang anak, soalnya kalau kita atau seorang orang tua terlalu mengekang anak, justru nggak akan merasa nyaman juga. Jadi kontrolnya itu yang wajar-wajar saja lah, ya. Ya, mungkin pembelajaran kali ini bersama Ibu hanya cukup sekian, dicukupkan. Kurang lebihnya minta maaf. Jangan lupa bikin resume atau dicatat atau bikin rangkuman. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.